Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah Allah beserta ridhonya kita dapat bertemu lagi dalam acara pembelajaran tentang ilmu fikih. Wabil khusus siswa-siswi MTS Sulaiman Yasin kelas 9 dan kelas 8 serta kelas 7. Pada saat ini kita pembelajaran kelas 9 berkenaan tentang akikah. Semua kita pelajari, mudah-mudahan berberkah dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ringkasnya pembelajaran tentang masalah tentang masalah akikah. Ringkasan daripada pembelajaran ini ialah di dalam intisal. 1. Apakah yang dimaksud dengan akikah? 2. Kapan waktu pelaksanaan akikah? 3. Hewan apa yang digunakan untuk akikah? 4. Bagaimana hukum pelaksanaan akikah? 5. Apa perbedaan akikah pada bayi laki-laki dan bayi perempuan? Baiklah, kita memasuki materi yang pertama tentang akikah. Akikah, pengertian dan hukum akikah, syarat hewan akikah, hikmah akikah, cara penyembelihan akikah. Akikah berasal dari bahasa Arab aqqa yang berarti membelah dan memotong. Hukum sunnah, hukumnya sunnah bagi orang yang mampu. Menurut istilah penyembelihan binatang berkenaan dengan kelahiran anak, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya tiap-tiap anak yang dilahirkan tergadai dengan akikahnya, disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Menyembelih hewan akikah jika mampu. Untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Akan tetapi boleh juga untuk masing-masing anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan 1 ekor kambing, berpedoman hadis Nabi yang menyembelih masing-masing 1 ekor kambing ketika beliau mengakikahkan kedua cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain. Yang dalam hadis yang diriwayat, dalam hadisnya dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW telah menyuruh kita agar menyembelih akikah untuk seorang anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk seorang anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan hadis lain juga, ma'al ghulami aqiqah fa'ahriku alaihi daman wa ma amitu anhul azab azma al-ghulami aqiqah fahriku alaihi daman wa ma amitu anhul azab, yang artinya bagi seorang anak ada akikahnya, maka tumpahkanlah atasnya darah sembelihan hewan dan hilangkanlah atasnya kotoran dan najis. Hadis riwayat Al-Khamsah. Dari hadis lain juga menyatakan, yang artinya anak laki-laki disembelih 2 ekor dan anak perempuan 1 ekor kambing, dan tidak mengapa kambing jantan atau betina. Hadis riwayat Tirmidzi. Syarat hewan akikah Syarat hewan akikah sehat, tidak cacat, cukup umur, domba 1 tahun lebih, kambing 2 tahun atau lebih. Waktu pelaksanaan akikah adalah pada hari ke-7
dan hari ketujuh dari kelahiran bayi laki-laki maupun perempuan. Sabda Rasulullah SAW artinya dari Samurah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sebagian ulama membolehkan pelaksanaan akikah itu setelah anak tersebut besar kalau ketika anak itu lahir orang tuanya tidak mampu untuk berakikah. Apabila pada hari ketujuh terlewatkan, akikah dapat dilaksanakan pada ke-14 atau ke-21 atau sebelum anak tersebut balik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 dari lahirnya anak. Hadis riwayat Baihaqi. Akan tetapi boleh juga untuk masing-masing anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, 1 ekor kambing, berpedoman hadis Nabi yang menyembelih masing-masing 1 ekor kambing ketika beliau mengakikahkan kedua cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain. Untuk seorang bayi dikorbankan 1 ekor kambing baik laki-laki maupun perempuan ketika cucu Rasulullah Hasan dan Husain lahir. Beliau memberi akikah kepada masing-masing dengan 1 ekor domba. Beliau bersabda, Man syaa'a ayyan suka an walidihi falyaf'al wa man syaa'a falyasruk. Artinya, yang ingin mengakikahkan anaknya silahkan, yang tidak ingin ya silahkan. Hadis Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Namun Rasulullah SAW menganjurkan bahwa untuk seorang bayi laki-laki akikahnya dengan 2 ekor kambing, dan untuk bayi perempuan cukup dengan 1 ekor kambing. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW telah menyuruh kita agar menyembelih akikah untuk seorang laki-laki 2 ekor kambing dan untuk masing-masing seorang anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hikmah akikah. 1a. Akikah merupakan tebusan bagi anak untuk memberikan syafaat pada hari akhir kepada kedua orang tuanya. B. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Sebagai sedekah kepada sanak saudara, tetangga dan fakir miskin. D. Mendekatkan diri kepada Allah. E. Menjalin keakraban dengan tetangga dan handai taulan. F. Menciptakan kehidupan yang serasi. G. Menghidupkan sunnah Rasulullah. Cara penyembelihan binatang akikah. A. Alat penyembelihan hendaknya dipertajam terlebih dahulu. B. Menutup tubuh dan kepala binatang yang disembelih dengan kain atau dengan daun yang lebar. C. Tidak memperlihatkan penyembelihan kepada hewan yang lain. D. Binatang akikah yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat dengan menempatkan lambung kiri di sebelah bawah. E. Orang yang menyembelih juga menghadap ke arah kiblat. F. Ketika menyembelih membaca basmalah dan takbir serta doa berikut. Bismillah Allahumma hadza minka wa ilaika akikah. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, hewan akikah ini adalah darimu dan kami sembelih sebagai akikah. Bin atau binti. G. Kedua kaki kiri dan bagian kepala binatang diikat kuat, sedangkan kedua kaki kanannya diikat tidak terlalu kuat untuk memberikan peluang gerak baginya. H.
memotong kedua urat besar pada bagian kiri kanan leher binatang. Setelah hewan tersebut jelas-jelas mati, kemudian dibersihkan. Pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging korban. Daging akikah hendaknya dimasak terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga-tetangga. Begitu juga orang yang berakikah boleh memakan sebagian dagingnya sebagaimana yang berlaku pada ibadah korban. Anak-anakku sekalian, para pemirsa, pendengar, dan para pencipta pembelajaran ilmu fikih agama Islam yang berbahagia, khusus siswa-siswa MTS Sulaiman Yasin. Sampai di sini dulu apa yang kita sampaikan. Saya Ahmad Faidil SAG selaku guru bidang studi fikih yang memberikan pembelajaran. Mohon maaf, ampun dan sedalam-dalamnya apabila dalam penyampaian ini ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya minta maaf dan minta ridha kepada Allah lah saya kembalikan semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.